Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi teman-temanku semua, hari ini saya mau sharing sesuatu yang menurut saya ini penting banget ya. Bukan cuma buat Palestina ya, tetapi juga buat kita ya, kita semua khususnya di dunia Islam ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dengan percaya dirinya ya ngomong ya masalah Israel Raya atau yang mereka sebut dengan Greater Israel. Nah, kedengarannya ini seperti mimpi politik belaka. Tapi guys ya, dampaknya ini serius banget loh. Kenapa? Ya. Karena kalau mimpi itu diwujudkan ya, artinya ada Nakba baru ya. Kita sudah tahu ya sejarah Nakba pertama tahun 1948 ya, bangsa Palestina ketika itu terusir ya, tanahnya dirampas ya. Lalu Nakba yang kedua ya, penderitaan panjang di Gaza. Dan sekarang nih ada ancaman untuk Nakba yang ketiga ya, pengusiran massa dari tepi barat Gaza ya, plus ya pencamplokan tanah dari negara-negara tetangga ya, Yordania, Lebanon, Suriah ya, bahkan Mesir ya. Dan jangan salah guys, itu bukan cuma masalah Palestina ya. Kalau itu sampai terjadi ya, efeknya ini bakal menyebar ke seluruh dunia Arab ya, kalau kita lihat itu ya. Bahkan efeknya itu akan menyebar ke belahan dunia lain ya. Bakal muncul tuh yang namanya perpecahan, konflik internal, sampai rasa rendah diri massa umat Islam. Tapi ada poin penting banget nih yang dapat kita ambil. Nakba itu ya bukan cuma soal kehilangan tanah ya, tapi soal kehilangan jati diri. Kita bayangkan ya, kalau sebuah bangsa kehilangan kepercayaan diri, kehilangan arah peradaban, maka itulah Nakba yang sesungguhnya. Kita keluar ya dari sejarah, kita keluar dari penonton, bukan lagi pelaku. Dan bukannya belum pernah kejadian nih ya, sejak tahun 1948 Arab dan dunia Islam ini seringkali sibuk ya, saling ribut ya, saling tuding menuding, dan terjadi perpecahan. Padahal musuh sebenarnya itu ada di depan mata loh. Nah pelajarannya pelajaran besarnya ialah yang dapat kita ambil. Nakba ini selalu lahir dari ideologi. Dulu ada yang namanya slogan Zionis ya, tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Nah dari situlah lahir yang namanya proyek kolonisasi ya, lahirlah Nakba. Nah hari ini ideologi sama, namun berubah bentuk saja ya, ekstremisme, rasisme, politik identitas. Dan kalau kita cuma diam nih, nah yang namanya Nakba besar itu akal datang lagi. Jadi teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan perumpamaan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang ya, seperti satu tubuh ya, jika satu anggota sakit seluruh tubuh pun akan merasakan sakitnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di tepi barat, itu juga adalah luka kita. Jangan pernah kita mikir itu jauh, nggak ngaruh sama hidup saya. Ini salah besar ya. Bahkan disebutkan bahwa dampak Nakba ketiga itu bisa loh sampai di negara-negara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Artinya nggak ada yang aman ya. Lalu apa yang harus kita lakukan guys ya? Kita bangkitkan yang namanya kesadaran ya. Kita harus sadar bahwa ini adalah ancaman eksistensial. Kita jangan terjebak yang namanya propaganda yang memecah belah kita lewat isu-isu kecil ya, yang namanya persatuan umat Islam. Kita boleh berbeda-beda, tapi musuh utama itu tetap sama.
Jangan sampai kita sibuk dengan berantem internal ya. Padahal lawan besar itu sedang menunggu kita untuk menjadi lemah. Ya, kita gunakan media, kita gunakan ilmu ya. Israel ini berhasil ya karena mereka ini bisa membangun manusia ya. Dari petani menjadi tentara, dari diaspora menjadi negara. Nah, umat Islam ini juga harus bangun generasi yang kuat ya. Generasi yang cerdas, generasi yang berilmu dan tentunya berakhlak. Kita jangan remehkan doa ya. Kita jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kita edukasi diri kita ya. Kalau ada kelebihan harta kita bantu donasi. Kita sebarkan informasi yang benar. Kita lawan narasi yang menyesatkan. Jadi teman-teman ya, sejarah selalu menunjukkan satu hal. Setiap kali umat Islam itu terpuruk, maka selalu ada peluang kita untuk bangkit kembali. Tetapi tentunya ada syaratnya, yaitu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sadar bahwa persatuan itu adalah kunci. Nakba besar itu bukanlah takdir. Itu sebuah ancaman. Dan yang namanya ancaman itu hanya bisa jadi nyata kalau kita itu lengah, kalau kita itu pecah. Jadi mari kita tanya diri kita sendiri, apakah kita mau jadi penonton saja ataukah kita mau ikut ambil bagian walaupun hanya secuil apapun dalam perjuangan membela saudara-saudara kita di Palestina sana. Jadi membela umat Islam, membela umat dan menjaga martabat kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari nakbah besar ini dan semoga kita dipersatukan dalam satu hati. Kita diberikan kekuatan untuk melawan yang namanya kezaliman. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.